Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, dan sudah selayaknya kita yang menerima nikmat ini menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ana secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama tentu kepada pengelola yang sudah besar atensinya, kontribusinya untuk dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Juga kepada yang ana hormati Al-Ustaz Abdullah Amir Maretan hafizahullah atas ketersediaan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan kita simak faidah-faidah dari beliau. Juga kepada semua yang hadir di tempat ini, kita patut bersyukur Allah pilih kita untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia, bergembira, karena hal itu lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan oleh banyak orang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan karunia Allah juga rahmat Allah itu adalah Islam, Al-Quran, juga ilmu. Sehingga berbahagialah kita yang Allah berikan karunia tersebut, sehingga kita bisa dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah akan ana sampaikan beberapa hal, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat ana pribadi, juga buat kita semua. Yang pertama, ana ingin mengingatkan diri ana sendiri, juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar senantiasa meluruskan niat. Karena kita tahu sebuah amal itu tidak akan diterima kecuali niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita usahakan. Kita lihat sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau selesai membangun Ka'bah, beliau tetap berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami. Karena apa? Betul kita berbahagia dengan nikmat diberikan kemampuan untuk beramal, tapi kita juga mesti berharap amalan kita itu diterima. Dan salah satu syarat amalan itu diterima adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, maksudnya yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari atau setiap saat kita perlu menengok hati kita, karena itu yang akan Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat fisik kita, enggak melihat bentuk kita, tapi yang Allah lihat itu hati kita. Yang pertama kali yang akan Allah lihat itu hati kita. Bahkan salah seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan,
di salah satu perkataan beliau, dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu As-Sakir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini Ibnu Abbas pas ya dengan nama tempat kita. Kata beliau, ya, al-hifdzu ala qadri niyyah. Hafalan yang dimaksud ilmu, yang dimaksud dengan hafalan maksudnya ilmu, itu tergantung kadar niat kita. Jadi bisa jadi kita belajar lama sulit untuk faham, belajar lama susah untuk bisa menghafal, susah. Tengok barangkali ada yang salah dalam diri kita. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi kita mengingatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi SAW, ta'allamu kitaballah wasalullaha bihi al-jannah. Pelajarilah Al-Quran. Jadi yang menyuruh mempelajari Al-Quran itu Nabi kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mintalah kepada Allah dengan Al-Quran itu surga. Jadi untuk menjaga niat kita agar tidak melenceng, selalu ingat surga. Itu balasan yang terbesar. Makanya kata para ulama, cukuplah sebuah kemuliaan penuntut ilmu itu karena balasannya surga. Mengapa penuntut ilmu itu mulia? Karena janji yang Allah siapkan itu surga. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan surga itu barang dagangan Allah yang paling mahal. Tapi dengan menuntut ilmu, ya, itu Allah jamin hal tersebut. Jadi pelajari Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran nanti kita akan jelaskan apa saja yang harus kita pelajari dan bagaimana caranya. Dan mintalah kepada Allah surga. Dan Nabi menyebutkan sebelum nanti akan ada kaum yang mereka itu yas'aluna bihi ad-dunya, justru menjadikan Al-Quran ini sebab mereka meminta dunia, ya. Lalu Nabi membagi manusia itu, ada orang-orang yang rajulun yastaqil, orang-orang yang mencari makan dari Al-Quran itu, ya, mencari makan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya dia itu seperti pegawai. Kalau ada sesuatu yang dia senangi dari dunia, dia mau. Tapi kalau nggak ada, dia enggak. Dan ini sudah kejadian, bukan dari sekarang, dari dulu. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, seorang ulama abad ketiga, beliau menulis kitab Akhlak Hamalatil Quran, akhlak bagaimana pengemban Al-Quran. Dan beliau sudah jelaskan di abad ketiga itu, dari dulu seorang qori itu sudah ada yang niatnya nggak beres. Sampai beliau jelas-jelas menyatakan ada sebagian orang yang niatnya salah, katanya. Kalau diundang oleh raja, ya, diminta jadi imam, diminta baca di depan raja, dia semangat karena dia tamak, rakus kepada dunia, dan dia tahu di sisi raja itu banyak dunianya, mau dia. Dan ketika orang-orang fakir miskin meminta belajar, meminta jadi imam, berat, sakula alai, berat, dia nggak mau. Kenapa? Ma'indahum minad dunya, nggak ada duitnya kalau itu. Sudah diingatkan oleh para ulama terdahulu tentang pentingnya niat, ya. Kemudian ada juga terusan hadis tadi, warajulun yubahi bihi, orang-orang yang dengan Al-Quran itu justru dipakai sekedar kebanggaan saja. Saya bacaannya bagus, saya hafalannya lancar, saya punya sanad, saya bla 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 bla, untuk yubahi, berbangga. Padahal ya ikhwan, seorang yang duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, apalagi mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, gak perlu lagi kita minta kebanggaan di sisi manusia. Allah sudah menyebutkan orang yang duduk di majelis ilmu. Apa kata Nabi SAW? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah itu sudah membanggakan mereka di sisinya. Kalau Allah sudah membanggakan kita, kenapa kita masih butuh pengakuan dari manusia? Berarti hati kita masih kerdil gitu. Kalau kita masih butuh pengakuan manusia siapa itu?
Dan yang ketiga kata Nabi, warajulun yaqra'uhu lillah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi yang ketiga ini. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu lillah, karena Allah, untuk Allah. Dua yang tadi kita berlindung kepada Allah dari menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk memenuhi hasrat duniawi kita. Al-Quran kita jadikan sekedar kebanggaan semata, tapi hendaknya kita menjadikan Al-Quran itu lillah. Jadi ini niat ini penting. Dan tidak dipungkiri lagi, membaca Al-Quran itu ibadah, belajar pun ibadah. Nanti ketika kita belajar, itu sama dengan kita menuntut ilmu yang lain, ibadah. Ini sedikit faedah dari guru saya, yang ketika kita belajar di majelis itu ada orang yang beliau berikan ketegasan, dimarahi dan sebagainya. Sebagian orang, aduh saya nih nggak kuat, setiap belajar saya dimarahin terus dan sebagainya. Dan ada yang sekedar Masya Allah udah. Tapi yang menjadikan kita bertahan belajar itu apa? Beliau sering menyampaikan, niatkan antum datang jauh-jauh, antum duduk di majelis itu adalah untuk ta'abud. Udah tenang hati kita. Kita datang jauh-jauh, pas baca isti'adzah salah terus, hasbuk. Udah. Datang isti'adzah, Al-Fatihah, besoknya lagi Al-Fatihah lagi, surah An-Nas, 1 ayat 2 ayat, hasbuk. Mungkin kalau kita berpikirnya duniawi, kalau gini caranya, kapan saya beresnya? Dan di antara hal yang hendaknya jangan ada, sebagaimana nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jangan sampai seorang pembaca itu yang ada di benaknya itu akhiri surah. Yang ada di benaknya itu beres. Bukan itu. Bukankah kita tahu ya, amal yang paling utama itu adwamuha wa in qal, yang kontinu walaupun sedikit. Ya. Jadi jadikan itu ta'abud, sehingga nggak ada niat yang lain selain ibadah. Kita perhatikan baik-baik ya. Nggak ada ruginya, coba. Ruginya apa? Kita datang ke majelis ilmu. Hatta kita nggak disuruh baca, kita duduk nyimak bacaan Al-Quran, dapat pahala atau tidak? Dapat. Nyimak pahala tuh, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, berserikat antara orang yang membaca dan yang menyimak dari sisi pahala. Sama dapat pahala. Karena ada sebagian yang, dan kita saksikan, ada orang yang datang, kata Syekh, tajlis faqat barokah. Kamu mah duduk aja, kamu dapat berkah dengan duduk itu. Nggak dites, nggak disuruh baca gitu. Mungkin kalau saya datang ngapain nggak disuruh baca. Tapi kalau orang yang paham tentang nilai ilmu, ya udah, kita di majelis ilmu kita dapat berkah. Jadi menuntut ilmu itu, kita jangan selalu berpikir mendapat kebanyakan dari zat ilmu itu. Tapi dengan kita istiqomah belajar, berapapun zat ilmu yang kita dapatkan, kita berada dalam kebaikan. Kan orang berpikir, saya belajar bertahun-tahun gak ada yang saya dapatkan, padahal udah serius. Tenang, duduknya kita pun dapat pahala. Jadi saya ingin mengajak terus bagi diri saya juga bagi kita semua, niatkan kita ibadah, gak ada yang lain ya. Makanya kalau ada yang nanya, saya udah sampaikan ke Pak Ardian, kalau yang ada nanya sanad dan sebagainya, ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada sanad. Jadi sebagian orang sekarang ada yang memang sanad itu dijadikan sebagai apa ya, tausik, dan itu yang benar. Ada yang dijadikan tujuan, itu yang salah. Sanad ya ikhwan, yang di sana ada mata rantai kita ke guru kita sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tausik, pengukuhan dari guru kita. Kalau kita sudah baca dari awal sampai akhir dan kita ahlan lidzalik, layak untuk itu,
Guru itu nggak akan berat ngasih, pasti itu, nggak akan berat. Tapi kalau di awal, ya Ustadz, saya ingin sana dari engkau dan sebagainya. Semua orang juga ingin, tapi ente siap nggak prosesnya? Dan itu sebagian penuntut ilmu terfitnah dengan hal itu. Jadi terkhusus untuk belajar Al-Quran, betul adanya isnad itu menjadikan tenang bagi kita. Tapi inti dari belajar Al-Quran, ya, Syekh Abdul Salam Asywairi hafizahullah, ketika beliau menjelaskan di muhadharah tentang siapa ahlul Quran, dan beliau ditanya apa faidah dari isnad dalam Al-Quran dan sebagainya. Terus bagaimana kita penuntut ilmu dalam belajar Al-Quran itu? Beliau memberikan jawaban yang sangat simpel. Belajar Al-Quran intinya, kata beliau itu, dhabtul ahkam. Kita menguasai, bisa mempraktekkan hukum-hukum dalam bacaan dengan benar. Itu intinya. Terlepas nanti kita diberikan sanad, ijazah dan sebagainya, itu perkara yang lain. Karena ada orang yang dha'ful ahkam, bacaannya, hukum-hukumnya dia banyak yang salah dan sebagainya. Dan sebagian masyayikh sekarang tasahul, bermudah-mudahan ada orang yang baca, ini anak cerita aja dan ini waqi, supaya kita bisa mengambil ibrah dan kita tidak termasuk bagian dari mereka. Ada yang bacanya masih hukum-hukumnya masih tidak terpenuhi, tapi karena memberikan sejumlah uang, dan itu bisa dibeli. Antum gak repot-repot, cuman baca Al-Fatihah aja, bayar sekian dolar, udah keluar ijazah. Di sana ada nama antum. Tapi kalau kata orang yang jujur ingin ilmu, jujur ingin pahala, saya pernah mengatakan, lalu apa yang akan dia perbuat dengan kertas itu? Apakah dia akan pajang di tengah rumahnya setiap hari dia lihat? La yusminu wa la yugni min ju'. Itu nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kita. Jadi ya ikhwan, perbaiki niat kita. Kita belajar ini dalam rangka ta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Perkara-perkara yang tadi ya nanti akan ngikut dengan sendirinya. Sampai saya pernah dinasihatkan seperti ini. La tabhas anil ijazah walal isnad. Al-muhim tata'allam. Itu tenang diri kita. Kamu jangan mikirin sanad, ijazah. Penting kamu tuh belajar. Belajar terus. Dan tadi kalau kita sudah layak, sudah. Itu pasti ngikut kepada kita. Dan nggak akan jadi beban. Kalau kita udah pikirannya, wah belajar di sini sana, ternyata tidak ada, udah kecewa dan sebagainya. Itu kecewa yang dibuat oleh diri sendiri. Taib, kenapa kita harus menjadikan belajar kita ta'abud? Karena kalau kita lihat ya, keutamaan dari belajar dan mengajar Al-Quran itu tidak terhingga. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali fadail. Sampai Al-Imam Ibnu Katsir menulis khusus bab fadailul Quran. Sampai Allah sebutkan di dalam surah Fatir, membaca Al-Quran itu sebagai tijarah lan tabur, perniagaan yang gak ada ruginya. Kalau di dunia yang namanya jual beli usaha ya mesti mengalami rugi. Kalau membaca Al-Quran itu gak ada ruginya. Karena apa? Kalau kita dilihat dari sisi pahala ya, kita perhatikan hadis Nabi, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran bersama malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Bahkan orang yang terbata-bata, berat, susah, kata Nabi, falahu ajran, dapat pahala tetap 2 bahkan pahala. Sehingga kalau kita belajar, kalau kita bisa, pahala mulia bersama malaikat mulia. Gak bisa pun pahala gitu loh. Bisanya mulia, gak bisanya pun pahala. Sehingga gak ada ruginya.
Bahkan Nabi mengistilahkan, Nabi kita SAW mengistilahkan untuk para orang yang belajar Al-Quran itu dengan banyak sebutan. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan. Nabi menyebutkan Ahlul Quran. Nabi menyebutkan Ashabul Quran, Sahib. Nabi menyebutkan Hamalatul Quran. Dan kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan para ulama, kalau makna singkatnya sederhana ya. Seperti tadi Ahlul Quran, ahli Al-Quran, Sahib Al-Quran, sahabat Al-Quran, Hamalatul Al-Quran, pengemban Al-Quran. Tapi yang menyandang sebutan-sebutan tadi itu pasti ada sifat-sifat tertentu, nggak sembarangan orang. Dan para ulama menjelaskan dari kesimpulan seorang itu disebut Ahlul Quran yang Nabi sebutkan sebagai keluarga Allah di bumi dan hamba pilihannya, Sahibul Quran yang nanti akan ditolong oleh Al-Quran, yang nanti akan ditolong pada hari kiamat. Itu bermuara pada pembaca. Pembaca di sini meliputi binazar atau menghafal, kemudian yang memahami dan yang mengamalkannya. 3. Jadi seorang itu dikatakan sahib Al-Quran, ahli Al-Quran, pengemban Al-Quran kalau dia mengumpulkan 3 poin tadi: membacanya, memahaminya, mengamalkannya, baru terkumpul pada diri dia ahli Al-Quran. Kalau sekedar membaca saja, betapa banyak orang yang hafal Quran, bacaannya bagus, tapi melakukan kemusyrikan. Apakah dia layak nanti Al-Quran itu akan menolong dia? Tentu tidak. Karena seperti tadi, banyak para pembaca Al-Quran, pelajar Al-Quran, dari sisi akidah, sisi manhaj menyimpang. Bahkan saya pernah dengar di suatu pondok, sebelum menghafal itu harus sholawat dulu 1000 kali, atau baca zikir-zikir tertentu. Katanya jiwa kita tuh belum cukup suci untuk membacakan kalamullah, sehingga harus dibersihkan dulu dengan seperti itu versi mereka. Padahal tidak demikian. Dan tadi pembaca yang memahami, yang mengamalkan itu layak menyandang ahli Al-Quran, menyandang sahabat Al-Quran, juga hamalatul Quran. Dan menarik, kenapa Nabi SAW menyebutkan para orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sebagai hamalah, pengemban, seperti orang yang hamil. Orang yang hamil itu mengalami masyakoh, kesusahan, ketidaknyamanan. Begitulah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mengalami hal seperti itu. Bahkan kata ta'allum itu belajar, ya. Dalam belajar itu ada masyakoh, ada kesusahan. Lalu bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari, diamalkan. Adakah yang mau? Ya. Ternyata pas di kenyataannya kita belajar Al-Quran kok susah. Betul, Al-Quran itu di awal-awal itu kita perlu mujahadah. Perlu mujahadah, perlu serius. Ya. Baru setelah kita serius, sungguh-sungguh, Allah akan berikan kemudahan. Dan ketika kita mendapatkan kemudahan, ingat, ya, ketika kita mendapatkan kemudahan, itu bukan karena diri kita yang hebat, itu bukan karena guru kita yang top, itu Allah yang ngajarin kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ingat sama Allah. Coba kita merenung. Yang memberikan pita suara siapa? Allah. Yang memberikan kita suara Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan lidah kita Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak para pelajar itu, aduh ini susah, tapi gak berdoa gitu loh. Minta doa sama Allah. Dan ini dibuktikan oleh salah seorang ulama kita, Syekh Abdullah Ali Basfar, hafizahullah, seorang qori dunia yang keilmuannya tidak diragukan lagi di dalam Al-Quran. Beliau pernah, saya diuji katanya, susah mengucapkan huruf ro. Sampai beliau tuh berdoa ingin bisa huruf ro, sampai beliau bawa doa itu ketika tawaf. Dan Allah setelah itu Allah mudahkan. Dan ada nasihat para ulama, ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari bisa kita bahas 7 nasihat dan ini luar biasa. Ya. Di antara nasihatnya kata para ulama, al-masyaqqah tazulu ma'al khutmah. Al-masyaqqah tazulu ma'al khutmah. Kesusahan dalam belajar itu akan hilang kalau kita iringi dengan beres belajar itu. Tuntas, khutmah itu khatam. Kalau kita baru belajar Al-Fatihah, aduh susah, udahlah, anak nyerah. Udah, susah terus. Baru belajar juz 30, aduh susah. Terusin. Kalau kita belum khatam, jangan ada kata susah. Kalaupun setelah khatam masih susah, ulangi lagi. Nggak ada ruginya, ulangi lagi. Dan di sini pun tentu terkhusus kepada para pengajar. Kalau tadi dari sisi pelajarnya, bagi para pengajar, kalau mendapat kemudahan bukan karena kita hebat mengajar ya, itu tetap pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Misalkan kita punya murid dimudahkan, itu kemudahan dari Allah. Dan kalaupun murid kita susah, ingat hadis Nabi tadi, orang yang berat, terbata-bata, Nabi menjanjikan 2 pahala. Nabi saja tetap memberikan pahala. Masa kita manusia yang gak punya surga, gak punya neraka, ada orang yang belajar kepada kita, dia susah, udah ente jangan belajar lagi. Kan enggak. Justru kita ayo belajar pelan-pelan. Dan dalam belajar apapun ya, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah mengatakan, ini dalam belajar apa-apa, dalam belajar apapun, dalam belajar ilmu apapun, wa in da'ufta, dan jika kamu merasa lemah dalam belajar itu, maka 2 hal yang harus kita tempuh. Qallil wala tanqati. Sedikit demi sedikit dan jangan terputus. Kalau kita dalam belajar apapun, dalam belajar Al-Quran, dalam belajar bahasa Arab, susah, sedikit demi sedikit aja belajar. Sedikit dan jangan berhenti. Insya Allah seiring berjalan waktu kita akan memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya masih ada Pak? Masih berapa menit? Udah habis ya? Masih Ustaz. Oh, masih. Baik. Ya, sekarang kita singkat saja ya karena ada Ustadz yang nanti akan insyaallah menambah faidah yang lain. Sekarang dari thariqah ta'lim ya. Thariqah ta'lim Al-Quran. Kalau kita berbicara thariqah ta'lim, maka setidaknya ada tiga macam. Pertama, thariqah atau cara taklim dalam membaca. Yang kedua, thariqah atau cara dalam hifdz, menghafal. Yang ketiga, thariqah dalam faham, memahami. Karena ketika Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kan kita bertanya, belajar Al-Quran itu apa saja sih yang harus kita pelajari? Mengajar Al-Quran itu mengajarkan apa sih? Maka kata para ulama, belajar dan mengajar Al-Quran itu belajar baca, di sana termasuk hafalan, dan belajar memahami. Jadi sebagian orang
hanya membatasi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran sebatas baca saja. Tidak, belum cukup. Ada belajar memahami gitu ya. Dan di sini pun ada faedah sederhana ya. Seorang yang belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, jangan merasa rendah ketika belajar mulai dari Iqra. Pak, udah bisa baca belum? Belum. Ayo belajar lagi dari Iqra. Aduh, saya malu dan sebagainya. Kita tetap termasuk ke dalam kebaikan itu yang belajar. Termasuk yang mengajar juga. Kita mengajar di pelosok. Gak dikenal orang. Kita ngajarin orang-orang di daerah, ngajarin baca Quran dari Iqra. Dari ngajarin Al-Fatihah demi supaya sholatnya benar. Itu termasuk ke dalamnya. Jadi mungkin kebanyakan orang berpikirnya pengajar dan pelajar Al-Quran tuh mesti wah selalu gitu kan. Padahal nggak mesti. Jangan merasa minder, saya mah guru TPQ. Apalagi kita yang merendahkan orang lain, ente cuman guru Iqra. Allah, Nabi memuliakan. Masa kita rendahkan? Ya. Jadi mempelajari, belajar dan mengajar Al-Quran itu pertama sisi qiraah, hifad, kemudian paham. Kalau untuk faham, nah ini bahasannya kita belajar tafsir berarti. Kita belajar tafsir dan nampaknya di sini belum ke sana ya, belum mempelajari tafsir. Berarti kita di dua ini baca qiraah, belajar qiraah dan mudah-mudahan hifad. Apa cara belajar terbaik dari Al-Quran ini? Kita lihat dulu. Asal dari Al-Quran itu adalah at-talaqqi bil musyafahah. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Belajar Al-Quran itu adalah mengambil langsung dari mulut guru. Mengambil langsung dari mulut guru. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, di dalam bacaan Al-Quran itu nggak boleh kita mengira-ngira. Nggak bisa kita ngira-ngira. Kalau kita belum mendengar contoh dari guru kita, nggak boleh kita berani ngira-ngira. Ini bacanya kayaknya gini deh. Nah, itu nggak diterima di kalangan ahli ilmu. Tapi talaki dari lisannya para ulama. Sampai-sampai Al-Imam Abu Muzahim Al-Haqqani, seorang ulama abad kedua, mengatakan wa inna lana akhdal qira'a sunnah ya'khudhuhal akhir anil awal. Belajar membaca Al-Quran, prinsip dalam belajar membaca Al-Quran itu adalah turun-temurun. Generasi terakhir belajar dari generasi awal. Kita mendengarkan contoh dari guru kita. Dan inti dari Al-Quran itu adalah suara, saut. Sebagian orang terfokus kepada ini. Apa? Gerakan semata. Gerakan itu kaifiah aja, membantu kita. Kita pernah lihat para ulama yang, para masyayikh yang kibar, kalau baca Al-Quran ininya kerepotan, bahkan nyaris nggak bergerak ya. Tapi suaranya Masya Allah. Kalau untuk latihan nggak masalah. Jadi belajar Al-Quran itu pada asalnya itu harus talaki kepada guru langsung. Dan guru tersebut, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib Al-Makki, beliau ulama abad keempat atau abad ketiga, di antara syarat belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran itu adalah sihhatun naqal, salamatun naqal, salamatun naqal. Guru kita itu betul selamat penukilannya, artinya pernah belajar juga. Bukan guru kita pun belum belajar. Ini yang terbaik. Kecuali kalau yang seperti itu susah kita dapat, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau ada yang seperti itu yang terbaik kita belajar. Jadi asalnya belajar itu adalah talaki. Adapun belajar teori, matan-matan ilmiah itu sebagai pembantu saja. Yang utama belajar Al-Quran itu contoh praktik dari guru kita. Itu sudah komplit di sana. Karena teori itu datang belakangan. Di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi mengajarkan itu langsung, Nabi membacakan, diikuti.
Dan Nabi berpesan kepada para sahabat, Iqra'ul Quran kama ulimtum. Bacalah Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Ya. Dan dulu para sahabat betapa hati-hati dalam mengajar dan belajar Al-Quran. Sampai ketika kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika sholat di belakang Hisham dan ada bacaannya berbeda, beliau murka. Sampai setelah sholat beliau seret menghadap Nabi. Karena ada versi beliau ini nggak seperti ini Nabi mengajarkan. Padahal Nabi mengajarkan Al-Quran itu dengan banyak variasi. Dan itu sahih semuanya mutawatir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca ini salah satu darinya saja. Jadi melalui talaqi, kemudian dalam prosesnya itu bisa dua, bisa sama atau arad. Sama artinya seorang guru itu membacakan, mencontohkan bacaan yang benar itu seperti apa. Muridnya hanya mendengar saja. Dan ini cocok untuk biasanya para pelajar pemula. Diperdengarkan bacaan yang benar, para murid mendengarkan, ya. Atau orang-orang yang baru kita dakwahi, karena kan biasanya masyarakat itu kalau sudah ada di tes suka aduh malu. Maka gak apa-apa kita bacakan aja, baca Al-Fatihah, ini hati-hati gini. 10 pertemuan atau 20 pertemuan gitu dulu. Di pertemuan 21 baru ada istilah ard. Al-ard. Al-ard itu artinya menyetorkan. Jadi kalau al-ard itu guru cuman menyimak, murid langsung baca. Dan kalau ada yang keliru, guru membenarkan bacaan, memperbaikinya. Adapun teori-teori yang lain itu sebagai pembantu saja. Ada Matan Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan yang lain sebagainya. Itu kalau kita bahas karya para ulama luar biasa ya. Kadang kita kan kalau berbicara ilmu ya, ilmu apapun, kalau betul diilmui itu dalam. Ilmu agama yang dianggap sepele atau sederhana, kalau diilmui itu dalam. Sedikit anak cerita. Untuk ilmu tajwid, matan dasar, itu yang disepakati oleh para ulama, matan dasar itu belasan jumlahnya. Dan ada yang satu matan itu jumlahnya 300 bait. Tuhfa itu 64. Al-Jazariyah itu 107 bait. Ada yang 200, 300, dan itu ada belasan jenis. Kita mungkin baru mengenal sebagiannya saja. Jadi itu hanya membantu saja. Jadi talaqi, kemudian arad, sama atau arad, dan harus sabar. Terus yang paling penting diperbaiki dulu apa? Huruf jangan ketukar. Jadi nanti teman-teman dari asatidz yang akan mengajarkan itu fokusnya itu dulu. Huruf gak boleh ketukar, karena menukar huruf itu kesalahan fatal. Yang kedua, panjang pendek gak boleh sembarangan. Apa masalahnya sih panjang pendek sembarangan? Kita tinggal ke perkara dunia saja. Kita bikin baju lebih 1 senti, kira-kira pas atau enggak? Enggak. Kadang kita perkara dunia harus perfeksionis. Perkara akhirat banyak minta uzurnya gitu. Panjang pendek, yang ketiga gunnah. Itu 3 itu yang kita fokuskan. Huruf tidak tertukar, panjang pendek, gunnah. Itu level dasar. Setelah itu terkuasai, rapi, baru kita menyempurnakan makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkam-ahkam yang lain, fasahatul lisan. Baru setelah itu kita bisa menyempurnakan bacaan kita. Dan penilaian terhadap bacaan seseorang itu, kalau belum hatam, itu kita nggak bisa memberikan penilaian. Kita baru baca Al-Fatihah, gimana bacaan saya? Guru baru bisa menjawab bacaan antum ada perkembangannya. Kita memberikan penilaian bacaan antum bagus atau belum, kalau belum hatam nggak bisa. Karena bisa jadi di surah ini bisa, di surah yang lain nggak bisa. Apalagi nanti kita ketemu kalimat yang khilafat di sana, ya. Seperti kita misalkan
sampai ke surah Al-Ahqaf, di sana ada kata ituni yang berbeda cara baca dengan yang lain. Kita surah Al-Hujurat bi salismu itu ada cara baca tertentu. Kalau kita baru juz amma terus kita sudah berhenti, kalah kita namanya. Jadi penilaian itu, natijah itu kalau sudah khatam, itu baru ada natijah. Anak kira berlebihan waktunya ya. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan pertemuan kedepannya bisa kita perluas lagi. Karena kalau kita berbicara Al-Quran itu nggak ada tepinya, nggak ada habisnya, dan itu hanya mukadimah. Mudah-mudahan bermanfaat terus bagi yang berbicara, juga mudah-mudahan bagi yang mendengarkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.